Sekarang tuh harga HP ya, mahal-mahal. Samsung A16 saja udah bisa dapat motor kayak gini. Ini sepertinya lebih berharga daripada HP gitu. Ini Yamaha Vega R. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used bike. Si Mamang itu selain used car juga bisa nge-review motor bekas. Ya, pokoknya Mamang itu senang dengan yang bekas-bekas. Oke, sekarang kita bahas sejarahnya dulu. Yamaha Vega. Vega ini ditujukan untuk motor sejuta umat atau motor bebek yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Ya, bisa dibilang menjadi lawan berat untuk Honda Legenda, Suzuki Smash, atau Kawasaki Blitz, atau motor-motor entry level yang ada di setiap merek. Yamaha Vega ini merupakan penerus dari Yamaha Krypton yang lahir di pertengahan tahun 90-an. Generasi pertama Vega ini muncul tahun 1999 hingga tahun 2005. Bentuknya mirip dengan Yamaha F1 ZR, tapi mesinnya 4 tak 105 cc yang diambil dari Yamaha Krypton. Mesin ini terkenal bandel dan kencang. Namun walaupun begitu, belum banyak yang melirik motor ini bila dibandingkan dengan Honda Legenda, lawan terberatnya. Lalu pembalasan Yamaha baru terbayarkan di generasi kedua Yamaha Vega dengan sebutan Vega R yang muncul tahun 2006 hingga tahun 2009. Mesinnya ini diganti pakai Yamaha Jupiter 110 cc yang kencang, sehingga Honda Legenda mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, motor ini yang akan direview oleh si Mamang itu. Nonton videonya sampai habis. Oke, masih sejarahnya. Generasi ketiga muncul tahun 2009 hingga 2012 dengan sebutan Vega ZR. Bentuknya lebih segar dengan lampu sen terpisah di bawahnya. Dan cc mesinnya lebih besar, menjadi 113 cc. Namun anehnya, walau sudah segar begini, penjualannya lebih melempem dibandingkan dengan Vega R-nya. Lanjut ke generasi keempat, muncul tahun 2013 sampai 2014 saja. Namanya berubah menjadi Vega RR. Bentuknya menjadi lebih segar lagi. Atau menurut kami ini hanya facelift saja, karena mesinnya masih tetap sama dengan fitur yang sama juga dengan yang lama. Lalu generasi terakhir, generasi kelima, dan dari tahun 2015 masih diproduksi sampai sekarang. Yes, ini adalah Yamaha Vega Force. Mungkin yang ini sudah mentok, mau diapain lagi susah. Tapi karena masih banyak peminatnya, masih dijual hingga sekarang. Oke, sekarang tanpa panjang lagi sejarahnya, si Mamang itu akan mereview Yamaha Vega R. Ayo Mamang, silakan. Ini tuh kayak lebih berharga ya daripada HP tuh udah aja gitu. Ya memang buat cari duit, ini juga bisa cari duit. Jadi kalau misalkan punya uang 2 jutaan, 3 jutaan, udah dapat motor Vega R, surat-suratnya udah lengkap. Coba, kenapa nggak pilih ini aja? Ini bagus banget. Ya memang ini ada sejarahnya. Jadi motor ini gara-gara krunya bapak salah satunya beli motor ini. Karena apa? Krunya bapak itu ngadain arisan bapak-bapak namanya. Kita harus membeli motor seharga 2-3 jutaan. Salah satunya ada yang beli ini. Kemarin ada juga yang beli ini. Nih, ada yang beli Smash yang hancur. Ini gara-gara arisan bapak-bapak. 2 jutaan, 3 jutaan bisa beli motor. Mamang beli Blitz tuh, kayak gitu. Ada yang dapat Revo, coba. Ini jadi motor busuk semua. Cuman dari motor busuk, Vega R ini punya keistimewaan. Kenapa? Dia dari yang busuk banget, yang sampai ngejogrok motornya. Jadi ada ceritanya ini motor. Motor ini ngejogrok, benar-benar nggak dipakai sama sekali. Kena tampias hujan, mesinnya kena air, masuk air hujan gitu ya. Masih bisa jalan pada saat itu waktu dinyalain. Dan waktu itu nggak semulus kayak gini. Ini udah dibangun ulang dan jadi bagus lagi. Jadi kalau misalkan beli Vega R itu nggak ada masalah dengan spare partnya nggak? Ya, sini dulu sini. Gitu. Jadi ini punya dia. Ini motornya bisa jadi bagus gini gimana ceritanya? Ya gitu dah. Ini belinya berapa? Lelang kan? Ya. Lelang. 1.600.000. 1.600.000 beli motor terus dibangun ulang
jadi bagus. Iya. Nah, apakah worth it dipakai gitu ya, motor 1,6 juta dan dibangun menjadi bagus? Apakah masih enak dipakai? Kita coba, kita uji motor ini. Ya, silakan. boleh? Boleh? Silakan. Ya udah sana, gitaris. Nah ini Vega R, generasi keduanya dari sebuah Vega atau entry level dari Yamaha. Bentuknya seperti ini, dan ini adalah puncak kesuksesannya Yamaha pada saat dia bikin Yamaha Vega. Pada saat itu hanya Honda Legenda yang kayaknya super power, atau Honda Kirana pada saat itu. Cuman Vega tuh belum dilirik. Nah, tapi sejak generasi kedua, ini adalah yang paling laku dari semua Vega, kecuali yang Vega yang terakhir ya, yang Vega Force. Itu kan dari tahun 2015 sampai sekarang masih diproduksi ya, seberapa banyaknya lebih daripada ini. Cuman puncak suksesnya Yamaha membuat Vega ya di sini tolak ukurnya. Kenapa? Karena dia mesinnya kencang, terus irit bahan bakar, udah gitu punya induksi air gitu, induksi udara, sehingga walaupun dia mesinnya lebih besar daripada Vega yang sebelumnya, cuman tetap irit bahan bakar gitu ceritanya. Cuma mau cerita dulu tentang body-bodinya. Sini yuk. Jadi kalau yang Vega R dia CN-nya masih di atas, sedangkan yang generasi selanjutnya CN-nya udah di bawah gitu ya. Ini masih di atas semua. Terus ban-bannya masih pakai velg jari-jari seperti ini. Yang depannya adalah profilnya 70-90 ring 17, yang belakangnya 80-90 ring 17 aslinya. Tapi kalau ini sama Jordi tuh udah diganti-ganti, katanya pengen ngedonat gitu. Cuma jadi nggak enak menurut Mamang ya, kalau untuk sebuah bebek. Nah, terus dia masih pakai bohlam semuanya ya, karena sebuah entry level. Tapi walaupun entry level sampai sekarang pun gitu ya, mau tipe motor apapun depannya cakramnya udah begini. Makanya kalau Mamang nge-review motor, itu lagi yang dibahas. Beda sama mobil, pasti ada perbedaan yang banyak. Cuman kalau motor itu aja gitu. Nih, lihat. Dia pakai kepala babinya satu gitu ya. Terus spare partnya gampang, semuanya ada di mana-mana. Mesinnya ini 110 cc gitu ya, 110,3. Dia tenaganya 8,8 horsepower dan torsinya adalah 9 Nm. Ke belakang udah pasti pakai rantai gitu ya. Dan ini nggak ada water cool atau kayak gimana oil cool, enggak, ini pakai udara aja. Dah, knalpot di sebelah sini, kickstarternya ada, remnya masih di kaki. Ini footstepnya udah ngedoa. Masih gini, ini udah ke atas dikit. Ya nggak apa-apa, ya memang motor bangunan. Terus dia pakai jok yang dilapisin sama ini, macan. Terus pakai stiker-stiker kayak gini ya, Vega R gitu ya. Yang namanya motor bebek entry level ya, pasti begini gitu ya. Belakangnya remnya pakai tromol, shock breakernya sebesar ini aja. Simple kalau ini. Terus naiknya gimana, Mang? Mang coba duduknya Tuh kan? Mamang tuh dari dulu ya, appreciate sama Yamaha apa coba? Remnya tuh empuk, pakem, suka banget. Beda sama yang sebelah gitu, yang Honda gitu ya. Tenaganya emang oke, cuman remnya tuh kayak kedodoran gitu kalau yang sebelah. Nah terus Yamaha, joknya tuh empuk kayak gitu ya. Terus dia punya tinggi jok 770 mm, motornya nggak gede-gede amat, punya berat 99 kilo gitu ya. Jadi enteng sekali untuk manuver si Yamaha Vega ini. Terus fitur-fiturnya ada apa aja, Mang, di depan sini? Nah, jadi di speedometernya tuh kayak gini aja. Ada indikator gigi. Nah, kan, netral. Terus kalau ngesen cuman satu lampu doang tuh yang nyala, nggak ada kiri atau kanan. Terus lampu dim, lampu jauhnya ada indikatornya juga. Odometernya masih analog dan bisa diputar ini. Kan sekarang kan udah digital ya. Ini masih bisa diputar nih. Terus sebelah sini adalah belum AHO ya. Yang ini masih pakai gitu lampunya. Ini jangan sampai lupa juga nih. Starternya sebelah sini gampang tuh. Lampu jauh, lampu dekat, dan di sini klaksonnya. Ini juga ada cuknya. Dah, si simple itu ya motor tuh ya. Cuman ya sampai zaman sekarang aja motor tuh fiturnya begini aja. Terus apa yang baru ya, paling beda bodinya, beda mesinnya, dah selesai. Mamang belum ngasih tahu bagasinya. Ih, entengnya motor, ya Allah. Nggak usah. Hah? Langsung duduk gitu, soalnya nggak bisa. Kita duduk. Ini kan pura-puranya di sini. Wah, ini udah tuh.
Gede. Tangkinya gede. Udah gitu kita dapet ini. Nah, ini bisa muat lagi si Samsung A16 yang seharga motor ini di sini. Itu kan kayak handphone tuh kecil gitu. Ini kayak berharga, ada surat-suratnya. Gitu. Jadi kayak nggak rugi aja beli motor beginian ya. Untung Mamang beli Beat. Mamang beli Blitz, jadi ada lawannya. Ntar dibalapin someday. Gimana kalau kita coba aja, apakah motor ini masih worth it untuk di jalan raya? Kita nggak jauh-jauh ya, nyoba ini ya, dekat-dekat aja. Pakai helm, Mang. Oh iya bener. Yuk, berangkat. Aduh, enak banget suaranya. Enak ya, kayak ngacir gitu loh. Terus nggak perlu kayak mikirin ada transmisi matic, beltnya putus lah, apalah. Motor ini tuh kayak langsung kenal sama kita. Itulah kelebihannya motor bebek dibandingkan motor matic. Jadi motor bebek itu kayak yang nyetirnya kayak Mamang gini, ini baru nyetir banget, Mamang belum pernah nyobain sama sekali yang namanya Vega R. Kita bisa langsung kenal sama motornya. Tapi memang ada ini ya, kalau yang namanya Vega itu ada kayak gejala loncatnya. Di gigi satu itu kayak ada duk, ngejeduk gitu ya. Mungkin ini ada efek dari sprocketnya gitu ya, yang membuat motor ini kayak loncat-loncat. Makanya kalau lagi stop and go kayak gitu, lebih enak di posisi gear 2 aja, karena lebih halus jatuhnya. Remnya juga enak, pakem. Ini benar-benar nggak usah belajar dulu. Nggak usah ada penyesuaian. Indikator mudah terbaca di sini, ada gigi 2, ada speedometer sebelah sini, warnanya biru. Jadi kalau siang kayak gini jelas banget nih terbaca. Ini enak aja motornya, dipakai di tahun 2025 sekarang. Motornya masih enak. Dan ini dibangun dari motor yang udah ngejogrok lama, dibangun lagi karena spare partnya itu gampang. Jadi bisa dibangun dari nol. Jadi ini bagaikan kayak Toyota Kijang. Toyota Kijang yang udah mangkrak lama, itu bisa dibangun lagi karena spare partnya tuh gampang semua, ngerawat mesinnya tuh gampang, udah banyak yang bisa nyetingnya, semua bengkel pun bisa. Jadi worth it aja gitu untuk dibeli. Kayak lebih berharga beli ini daripada handphone. Ini motor ini kenceng, tenaganya kayak membludak-bludak. Ini karena diameter dan langkahnya piston itu sama gitu, hampir mirip-mirip. Jadi di semua RPM gitu ya, kalau misalnya di sini ada RPM gitu, itu kayak rata semua. Manuvernya enteng lagi. Nih kalau udah soal tenaga ya, tenaganya oke ya, Vega R ya. Ya kalau dibandingin sama Legenda mah nggak ada apa-apanya sama ini. Cuman nggak tahu kenapa Honda Legenda tuh masih tetap mahal. Honda sih. Ya tapi memang kalau Legenda itu dapat ya, dari stylenya memang retronya dapat, klasiknya dapat. Kalau ini udah terwakilkan dari motor modern gitu kalau Vega R. Iya enaknya jalan-jalan sore pakai ini santai, nggak usah kebut-kebutan pakai Vega R. Ini ya, motor ini gampang, spare partnya di mana-mana. Orang yang mau ngebengkelin motor ini itu banyak. Maulah, pasti gampang. Dan ini menurut informasi yang punya motor gitu ya. Jadi dia beli motornya 1,6, ngebangunnya hampir sampai sebagus ini, sampai enak dipakai, pakai kondisi spare partnya yang hampir ori-ori semua, sama jasanya itu cuman habis 3 juta aja. Jadi sebetulnya motor ini modalnya jadi 4 jutaan. Tapi ada juga di marketplace ya, coba dicek saja sekarang. Memang motor ini range harganya 2-4 jutaan. Asik ya. 2 jutaan, 3 jutaan udah bisa pakai motor yang kayak gini. Enak banget dipakainya. Untuk dalam kota memang motor bebek itu udah paling the best deh.
sama Matic sih, Matic yang kecil-kecil ya. Ngomong belum cerita suspensinya. Suspensinya Vega ini dia tergolong empuk intermediate ya, jadi nggak empuk-empuk amat, nggak terlalu mengayun, jadi pas balance gitu. Depan sama belakang itu balance, kerasnya, empuknya tuh balance. Ada kadang-kadang motor yang depannya tuh terlalu empuk, belakangnya keras. Ada yang depannya keras, belakangnya terlalu empuk. Cuman kalau Vega R ini tergolong yang balance, depan belakang enak. Cuma memang manuvernya tidak terlalu gesit banget ya kalau Vega R. Kalau soal gesit-gesitan ya memang Honda sih. Kayak lebih entengnya gitu Honda. Overall, mengenai Yamaha Vega R generasi kedua, cocok untuk Anda yang sedang mencari motor bebek yang tidak rewelan dan bisa dibangun dari kondisi bahan karena spare partnya melimpah, mesinnya bandel dan mudah dirawat, dan tergolong kencang untuk seekor bebek entry level yang berharga terjangkau. Untuk range harganya Vega R ini dari 2 jutaan sampai dengan 4 jutaan saja. Tergantung kelengkapan surat-surat dan kondisi motornya tentunya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.